dapat servisan 1500 watt DSP controller Eurolife G615D 1500 watt, punyanya Behringer ya, Behringer. Ini speknya menggunakan kelas J, kemudian beberapa baut tadi sudah saya copot ya. Untuk bodinya sendiri, ada unik ya. Ini agak lurus, ini dominan miring ya, seperti ini. Kemudian ada stand dan speaker di bawah, hanya ke dalam. Biasanya kalau hooper kelihatan ini lebih aman ya, biar nggak kesodok, mungkin dibuat ke dalam. Hooper di bawah maksudnya. Kita copot sisa bautnya. Oh, kita tes dulu. Katanya throttle-nya nggak bunyi naiknya. Kayaknya nggak ada respon. Mungkin hanya Twitternya ya yang rusak. Ini baru pertama ya saya bongkar nih. Oh. Ada lemnya untuk lampu LED. Nah, desain kabelnya premium ini ya, ada bungkusnya kabel bakar. Untuk speakernya sendiri juga 1000 watt ya, Behringer. Continue-nya 250, pack-nya 1000 watt. Dari Behringer sendiri 15 in. Yuk, katanya udah pernah dibongkar ini. Untuk Twitter kita tes saja dari sini sambil kita bongkar si sini. Si kontrolnya. Behringer memang kalau desain box kit semuanya kelihatan compact gitu. Tapi ya kalau masalah kualitas masih ada yang menandingi ya. Cuma kalau desainnya itu termasuk saya bilang keren juga. Contohnya untuk bagian tune itu ada tune power supply, ada slide-nya biar enggak osilasi ya. Ada sih beberapa banyak power juga yang cuman kelihatan bodinya, yang itu ya. Ini ada, nah ini dalamnya kita pelajari dulu. Saya juga baru bongkar kali ini ya. Ini dari power supply dulu. Ini power supply sistemnya sama kayak apa ini power supply biasa sih. Terus ini jalur positif negatif apa di seri juga masih belum tahu saya. Kita lihat, oh
Ini positif negatif ya. Kalau dilihat ada 2 trafo. Saya kurang paham nih sistemnya, seperti power supply CPU itu ya, sama sistemnya. Kemudian kesel loh ya wesnya sekolah ini gua AC masuk dioda, dia ada penyarah ini dibuat CT, terus bukan CT ya, mirip menggunakan kapasitor gitu untuk transformatornya. Kuncinya terong gitu, tutup. Output juga CT ya, pasti. Nih. Sudah ngeblur. Ngising. Untuk power supply sendiri ini mirip seperti power supply ATX ya, atau CPU komputer itu, menggunakan 2 buah kapasitor. Kemudian ada tegangan standby. Ini 2 power supply sebenarnya. Terus output CT juga. Iya. Terus nggak tahu ini berapa ampere. Kalau 1000 itu seumpama voltasenya 60 ya butuh sekitar 20 ampere kurang lebih. Tapi ini kita cek dulu aja. Speknya juga untuk power supply nggak ada ini. Terus ke power langsung amplifier ya. Untuk tegangan rendah juga ada. Nih. Kelihatannya 7815 sama 79 untuk bagian rangkaian tune katanya. Kemudian apa lagi nih, power kita bongkar dulu ya. Untuk power, oh ya, kita cek, kita copot saja dulu. Ini untuk bagian sub 15 in berhubung ya. Kemudian untuk Twitter tidak ada sama sekali, berarti untuk Twitter ya putus. Mungkin bagian spool ada yang putus, mungkin bisa diperbaiki. Biasanya bagian kawat awal itu ya. Setelah terbongkar ya, cukup simple dengan power 1000 watt speknya, tapi nggak tahu sebenarnya berapa watt ini, paling ya 500 lah ada. Oke, wah, kalau lihat seperti ini kelihatannya sangat premium ya, dari desain PCB nya, kemudian boxnya ini, slide-nya juga, aluminiumnya keren juga, banyak berbagai fungsi ya, dilubang-lubangin supaya panasnya cepat hilang. Kemudian hostingnya ini juga cuman kecil ya, hanya plat ini saja. Biasanya kalau kelas H itu kan lumayan ya, besar ya.
untuk slide-nya, untuk heatsinknya. Kemudian powernya juga simple ini. Kalau kemarin saya pernah bongkar punyanya Hooper, ya Hooper yang HIA berapa itu power supply-nya 2 kali ini sama gift powernya. Ini juga kelas D 500 watt murni itu ya. Kemudian kapasitor juga lebih besar, nggak seperti ini ya. Harga berpengaruh ya. Kemudian komponennya kebanyakan ini sudah SMD. Kalau punya Hooper kemarin hampir semua itu SMD, termasuk IC nya power supply juga. Ini juga ada ya, juga ada. Dari power supply kita lihat dulu untuk transistornya menggunakan apa saja. Enggak kelihatan ya. Kalau saya baca TF1 TF16N50 TF16N50. Mungkin nanti bisa lihat datasetnya sama ini ya, kanan kiri. Kemudian untuk IC nya ini KA 3525. Ini saya juga pernah menjumpai di power supply ATX atau untuk CPU itu ya. Kemudian yang kecil ini apa ini? Enggak terlalu kelihatan. Viper 22A, kurang lebih seperti itu, hampir mirip UC384 seperti itu ya, untuk ngedrive power supply yang kecil ini. Kemudian nggak terlalu paham ya saya masalah power supply seperti ini, cuman dari segi sistem ini untuk kontrol yang besar, power supply yang besar setahu saya ya, ada di ATX. Kemudian untuk IC yang kecil berapa ini? MJ6E726 kalau nggak salah, sangat kecil. Terus untuk dioda, ini ya dioda menggunakan AFJ16 U1620RG. Mungkin bisa lihat datasetnya. Untuk dioda yang kecil-kecil nih nggak tahu berapa. Ini untuk voltase rendah ya, untuk mensuplai tune. Dan kapasitornya 100 volt 820 mikro, 100 volt ada 4 ini. Mikronya hanya 820 2 kali, berarti belum ada 2000 ya. Kemudian untuk power supply masuk ke power. Nah, ini power menggunakan kelas D ya, kelas D. Jadi power supply nya langsung
tetap. Nanti bisa kita cek berapa volt output dari power supply ini yang untuk supply kelas D. Untuk IC nya sendiri ini menggunakan IR 20955. Iya, IR 20955 kalau nggak salah ya. Banyak dipakai di kelas D. Terus untuk MOSFET nya ini menggunakan IRFB ya, IRFB 4227, IRFB 4227. Nanti teman-teman bisa lihat datasetnya aja. Dan selanjutnya ini untuk sensor suhu ya. Nah, untuk tweeter ini ada powernya sendiri. Jadi biasanya kalau power aktif seperti itu ada sih tweeter pakai apa ya, crossover pasif. Nah, tapi yang lebih bagus menggunakan crossover ya aktif power sendiri, menggunakan TDA 7393 TDA 7293 TDA 7293. Dan ini untuk filter ke digital ke analog ya, diubah menggunakan coil ini, nggak tahu berapa ini, 22 UH kelihatannya. Cukup simple kelas D nya, sampai banyak putih-putih ya, pasta IC. Terus output setelah coil ini ke kapasitor untuk filter, kemudian ke speaker. Setelah itu ada filter lagi di bagian speaker sebelum masuk ke speaker. Nah, ini ada filter ya, filter kecil ya, tweeter sama subwoofernya. Nah, ini ada kapasitor juga ke ground. Fungsinya juga kurang tahu ya. Ya, yang jelas untuk memfilter aja. Ini power supply masuk ke tune, ada soket berapa pin? 6, ada 6 pin. Ini audio sama power supply katanya. Mungkin itu aja di bagian sini. Kita bongkar bagian tune dulu ya. Untuk tune-nya sendiri ini ada level ya, line input sama mic jadi satu, kemudian high sendiri untuk tweeter, kemudian low tanpa middle, high low itu equalizernya, volumenya cuma satu. Kemudian untuk setelah terbongkar kita baca dulu ya untuk IC nya. Ini yang kecil ini menggunakan 4580 074 ya, menggunakan 074. Terus bagian input hanya satu ya, kanan sama bawah, ada link output satu. Untuk equalizernya low sama high saja ya. Kemudian levelnya ini mic line sama mic, ada lampu klip sama power. Simpel ini ya.
Terus untuk rangkaiannya nggak bisa review ini, harus mempelajari satu persatu jalur-jalurnya. Yang jelas kalau Twitternya sendiri ya, keluar sendiri seperti parametrik gitu. Juga sendiri seperti parametrik. Coba nyalakan dulu, semoga tidak meledak. Sudah on ya, nyetrum. Ground kita pasangkan, sengkring. Kita cari output untuk B plusnya MOSFET. Ini menunjukkan 78 volt, 2. Nah, cari groundnya yang lebih efektif. Ini mungkin ini untuk positif kelihatan 78,2, kok muncul 0 ya? Tapi nggak koma ini. 78,2. Untuk yang negatif ya, 78,2 atau 3 sama ya. Kemudian untuk yang kecil ini atas 36 volt. Untuk positif 36 sama ini, 36 positif ya, CT. Kemudian kelihatannya diturunkan ke 15 volt ya, 36,7, 36,7. Untuk mainnya saya nggak bisa ukur dikarenakan posisi PCB ada di dalam. Oke, setelah dibongkar ya, untuk speakernya seperti ini, Behringer asli bawaannya 1000 watts, pack continue-nya 250, impedance-nya 8 ohm, low frequency transducer 15 in. Kemudian titik tweeternya ini, untuk si Twitter sama Behringer ya. Behringer untuk powernya 120, continue powernya 30 watt ya, impedance-nya juga 8 ohm. Kita bongkar karena yang mati Twitternya tadi. Dari obeng yang pas dulu. Agak sedikit kotor, mungkin dari depan. Bau gosong dikit ya.
kita copot dulu untuk soketnya, tadi lupa. Lali mau. Untuk positif ini warna putih, positif putih. Agak sedikit gosong ya, agak sedikit gosong. Kita coba repair ya, kita congkel satu kawat, semoga aja bisa, daripada beli baru atau disebul. Untuk power supply dan tunnya ya, satu kit rack, satu rak ya. Ini sudah saya tutup setelah tadi menonton dalamnya apa aja. Yuk, nah kau terdapat dua output, high sama mid, high sama low ya. Tweeter sudah saya ganti nih tadi. Ini untuk spool yang terbakar ya, menghitam warnanya, kelihatan ya. Mana ini? Hitam, coklat agak hitam. Ini sama ukurannya, tuh ukurannya berapa ini? Ada penggaris, nggak tahu kemana penggarisnya. Sama seperti Twitter Hooper ya, kemarin saya juga pernah bongkar. Diameter berapa ini? 2 inci mungkin ya, katanya 2 inci atau 2 inci lebih, 2 incian lah ya, kurang lebih 2 inci. Nggak ada penggaris soalnya. Ini saya tadi tanya sama yang punya, diperbaiki atau bukan yang punya ya, yang bawa ke sini. Ini soalnya bukan milik pribadi, diperbaiki atau beli baru katanya. Wah, beli baru ya, dananya oke bro. Nah, ya wes, anut saya ganti ya. Tinggal kita pasang, kemudian kita tes karakter suaranya si Behringer Eurolife 1000 watt